Selamat pagi, selamat buat teman-teman pejuang P3K tahap 2 sekarang sudah memasuki pengumuman pasca masa sanggah yang dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Sekarang adalah masa penarikan data final yaitu jadwalnya 1 sampai dengan 7 Maret 2025. Nah, buat teman-teman yang belum tahu hasil seleksi administrasi pasca masa sanggah bisa cek di website akun SSCASN masing-masing ya. Kalau instansi teman-teman yang lamar belum mengumumkan hasil seleksi administrasi pasca sanggah bisa dicek di akun masing-masing. Nah, buat teman-teman yang hasil seleksi administrasi prasanggahnya kemarin mengalami TMS dengan alasan berbagai macam seperti contohnya ini surat aktif kerja hanya 1 tahun sehingga mohon maaf tidak bisa lolos di tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, kemudian mengajukan sanggah pada form sanggah ini dengan waktu dan jadwalnya sudah ditentukan ya teman-teman. Kemudian, nah sekarang bisa cek hasilnya di akun SSCASN masing-masing. Karena sekarang sudah memasuki jadwal penarikan data final atau pengumuman pasca masa sanggah sudah berakhir ya, yaitu jadwalnya 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Nah, kira-kira nih buat teman-teman instansi mana saja yang belum mengumumkan hasil seleksi administrasi pasca sanggahnya, tulis di kolom komentar ya. Karena kemarin banyak sekali yang menuliskan komentar bahwa di daerah atau instansi yang dilamar itu belum mengumumkan hasil seleksi administrasinya. Coba teman-teman kunjungi website instansi atau BKPSDM atau BKD setempat, kemudian bisa juga teman-teman cek di akun SSCASN masing-masing ya. Terus kemudian ada pertanyaan juga nih, apakah setelah kita melakukan sanggahan itu sanggahan diterima atau ditolak? Jawabannya ada 2 ya teman-teman. Kalau teman-teman pengajuan sanggahnya itu masih dinilai layak untuk di ACC, ada kemungkinan besar untuk lolos ACC. Dan apabila kesalahan administrasinya fatal itu tidak di ACC ya teman-teman. Contohnya ini, ada yang menuliskan di kolom komentar, tahap 1 saya TMS dikarenakan ijazah yang diunggah adalah fotokopi. Untuk ijazah aslinya benar-benar hilang. Lalu saya membuat SKPI atau surat keterangan pengganti ijazah pada sekolah asal beserta transkrip nilainya. Alhamdulillah saya mengunggah SKPI saya pada kolom sanggahan dalam bentuk link, tidak dalam bentuk foto. Alhamdulillah lagi saya bisa lulus sanggah dan mengikuti tes P3K pada tahap pertama. Nah, ini buktinya bahwa untuk pengajuan sanggah itu bisa diterima, bisa ditolak ya teman-teman. Kalau kesalahannya, contohnya misalnya alasan TMS dari verifikator, surat aktif kerja 1 tahun. Padahal teman-teman sudah bekerja selama lebih dari 2 tahun. Mungkin karena tipu atau mungkin berpindah tupoksi. Itu bisa dijelaskan secara rinci, dibuktikan dengan SK pengalaman pertama saat teman-teman bekerja. Itu teman saya kemarin kabarnya lolos seleksi administrasi dan bisa mengikuti seleksi di tahap berikutnya. Ini dengan catatan memang betul-betul teman-teman sudah aktif bekerja secara 2 tahun berturut-turut. Kalau terpotong bagaimana masa kerjanya, misalnya sudah mengabdi selama 20 tahun. Kemudian beberapa tahun terakhir ini teman-teman sudah tidak aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini yang belum bisa diterima sanggahannya. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu
sudah mengabdi pada instansi swasta. Biasanya ini terjadi untuk jabatan guru honorer yang mengabdi di sekolah swasta selama bertahun-tahun kemudian mendaftar di P3K tahap 2 ini dan TMS ternyata. Kemudian ini melakukan sanggahan karena pengalaman kerja tidak relevan ya, bukan berada di instansi pemerintah karena persyaratan utama untuk yang mendaftar P3K di tahap 1 maupun di tahap 2 ini adalah yang honorer atau tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN atau yang bekerja secara berturut-turut selama 2 tahun tanpa terputus di instansi pemerintah ya, yang bisa lulus di seleksi administrasi tahap 2 ini. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman seorang guru honorer atau tenaga non-ASN namun tidak bekerja di instansi pemerintah, kemudian mendaftar di P3K tahap 2, mohon maaf ini tidak bisa lulus seleksi administrasi karena seleksi P3K untuk tahun anggaran 2024-2025 ini diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang sudah terdaftar pada database BKN dan bagi mereka yang secara aktif bekerja secara berturut-turut di instansi pemerintah. Jadi kalau masa kerjanya terputus walaupun sudah mengabdi selama 20 tahun atau 15 tahun atau lebih dari itu di instansi pemerintah kemudian terputus, itu tidak bisa ya teman-teman. Dan kemudian bagi mereka yang memiliki pengalaman kerja di instansi swasta bukan di instansi pemerintah itu tidak bisa. Dan kalau memang kesalahan teman-teman terjadi TMS itu hanya kesalahan yang bisa ditoleransi, kemungkinan besar di ACC oleh tim verifikator ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang kemarin sudah mengajukan sanggah, kira-kira gimana hasilnya nih dan apa penyebabnya lulus atau ternyata masih ditolak oleh tim verifikator? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang sudah dinyatakan MS atau memenuhi syarat bisa lanjut ke tahap seleksi. Untuk latihan soal tenaga teknis bisa cek di playlist channel YouTube ini, dan rekomendasi buku dan latihan soal juga bisa cek di link yang sudah saya cantumkan. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.